Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi. Sekarang kita sudah masuk ke pasal-pasal yang terakhir. Pasal 19 ya, mengenai kedatangan kerajaan sorga ke bumi ini yang merupakan keputusan, ya, rahasia keputusan Elohim ketika sangkakala ketujuh dibunyikan. Di sana dikatakan bahwa pemerintahan dunia ini menjadi pemerintahan Mesias dan yang diurapinya. Hanya kita perlu tahu bahwa, dan itu belum terjadi ya, belum terjadi. Itu akan, ya, nanti kita akan melihat. Jadi kita harus tahu dulu pemahaman kita bahwa kerajaan sorga itu sudah datang. Dan dia sedang datang dan akan datang. Nah, ini yang kita mau bicarakan, yang akan datangnya ini. Karena the kingdom of God is within you. Sudah tahu Christ in you itu, Kristus itu ada Kristus kepala, yaitu Yesus Kristus ya. Kedua ada Kristus tubuh, ada juga Kristus spirit ya. Ada juga Kristus kingdom, kerajaan Kristus ya. Nah, itu Kristus itu di dalam diri kita. Ini misteri ya, ini misteri Elohim itu adalah Kristus itu. Nah, yang kita mau bicarakan saat ini adalah kerajaan sorga yang akan datang nanti. Ya, peristiwa ini sangat luar biasa. Ya, nabi-nabi pun sudah menubuatkan mengenai kerajaan Mesias ini, ya, yang akan memerintah bumi ini, ya. Cuma di dalam perjanjian baru ada beberapa ayat, ya, cara-caranya untuk diungkapkan seperti itu, ya. Ya, tentu dari mulai Yesus sendiri dia datang ke bumi ini, dia bilang langsung ke depan Pilatus waktu ditanya, apakah engkau raja? Yesus bilang, untuk itu aku datang, ya. Jadi karena dia raja yang mau menegakkan kerajaannya di bumi, untuk itu dia datang. Untuk menegakkan kerajaannya di bumi ya. Tetap ya kita ingat ya, fokus rencana Bapa itu bumi, bukan sorga ya. Sorga itu yang akan datang nanti ke bumi ini ya. Atau lebih tepat kerajaan sorga itu diekspresikan di bumi ya. Kemudian ayat-ayat dalam surat, nanti kita akan baca, minta bantuan dulu ya. Nanti kita akan baca di kitab Wahyu juga yang paling utamanya. Tapi di sini yang paling bagus ayat itu bisa mengungkapkan ini. Poin ini adalah Roma pasal 8 ayat 19 dan 21 itu. Nanti kita akan baca itu ya. Tapi yang jelas bahwa kedatangan kerajaan sorga yang istilahnya yang akannya itu merupakan peristiwa yang dahsyat sekali. Karena di situ datang, artinya kita akan melihat nanti penghakiman yang akan bergerak terus sampai nanti bumi bergerak menuju bumi yang baru, langit yang baru juga, ya. Jadi kita bukan diangkat dari bumi ini pergi ke sorga nun jauh di sana, nggak jelas di mana, nyanyi-nyanyi di sana, nggak karu-karuan, bukan begitu. Itu hanya omongan pengkhotbah aja, ocehan-ocehan pengkhotbah aja. Rencana Tuhan nggak begitu. Dari awal pun kejadian pasal 1 ayat 26 28 udah jelas itu. Baiklah kita menjadikan manusia, tapi harus serupa segambar dengan kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Atas apa? Atas seluruh bumi. Udah jelas itu, berkuasa itu artinya kingdom and authority ya. Itu udah jelas, dari awal pun sudah jelas. Dan akhirnya pun jelas di kitab Wahyu. Jadi kalau ocehan-ocehan yang ada lagi cerita-cerita, karena kalau orang belum mati, rumahnya di sorga belum selesai. Jadi kenapa mau ninggalin bumi? Yang ninggalin bumi itu orang-orang jahat. Jangan kita. Karena ini warisan kita tuh bumi. Berbagai orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, waktu Nuh itu orang jahatnya itu yang pergi terangkat. Jadi yang di rapture, ajaran rapture itu orang-orang jahat yang naik pergi dari bumi ini. Ya. Nah, jadi kita akan bicara ini, kita ambil dulu satu ayat ya, pelan-pelan ya kita akan bicarakan ini. Saya nggak tahu ini apa bisa semuanya. Karena habis kejadian ini kejadian yang ini kan zaman ini ya. Nanti ada satu zaman masuk, yaitu zaman di mana kerajaan Mesias
dan orang-orang kudus dari situ. Ya para pemenang tentunya, gereja pemenang ya, nanti kita lihat bukan yang gereja di Wahyu pasal 17. Maka kita mulai dulu sebentar. Kita simpulkan dulu. Ulangi sedikit ya. Yang perempuan yang diuraikan di dalam Wahyu pasal 17 dan 18 kita sudah bahas itu Babel atau gereja pelatur ya. Karena perempuan itu pasti gereja, itu pasti simbol gereja udah. Ya. Hanya ini orang ini gereja ini ngaku-ngaku mempelai, ngaku-ngaku mempelai Kristus gitu, ya. Karena dia punya kemuliaannya. Ini dikatakan di sini dia berkata begini, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Gereja pelacur ini memiliki kemuliaan dan kemewahan manusiawi. Dikatakan di sini sebab dia berkata dalam hatinya, ini gereja pelacur yang dia big church. Big church ya, bukan gereja itu ya. Jadi dia bilang, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, aku tidak akan pernah berkabung ya. Padahal gitu dalam waktu 1 jam tuh mereka akan dihakimi oleh Tuhan yang kuat ya. Nah setelah penghakiman selesai, tapi sekali lagi saya ulangi lagi, ini kenapa gereja pelacur ini tetap dipercaya oleh orang banyak? Karena dia punya ilmu sihir. Dikatakan di sini di bagian yang terakhir ini, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, itu dibahas. Kedua, ayat 20 pasal 18 ini, bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia, atau disiplin atas gereja pelacur ini, karena kamu. Karena gereja pelacur ini mabuk oleh darah orang-orang kudus. Entah itu dibunuh, di tiang bakaran, atau dikucilkan. Pendeknya dibuanglah orang-orang yang kudus itu oleh gereja pelacur ini ya. Karena nggak mungkin gereja pelacur itu campur. Karena kalaupun ada orang-orang kudusnya di situ yang para pemenang, pasal 18 ayat 8 bilang, pergilah kamu hai umatku, keluarlah daripadanya, supaya jangan kamu ambil bagian dalam dosa-dosanya, ajaran Jebel, ajaran Bileam, ajaran Nikolaus. Nah, ketika selesai penghakiman ini, sudah jelas siapa mempelainya, sudah jelas siapa para pemenangnya, sudah jelas siapa hambanya, sudah jelas lalang dan gandum mana, sudah jelas gadis bijaksana, gadis bodoh yang mana, sudah jelas itu ikan-ikan yang pukat itu diambil yang mana yang baik, mana yang tidak, sudah jelas yang mana yang dipanggil dan dipilih dengan yang hanya dipanggil saja. Jadi kalau udah semua itu jelas, masuklah satu babak baru yang kita sebut kedatangan kerajaan sorga yang akan itu, yang di bumi itu. Nah, ini cara menguraikannya berbeda ya. Barangkali kita mulai dulu minta bantuan sebelum kita baca di ayat ini, atau barangkali ini aja dulu ya, dari Wahyu dulu, nanti kita minta bantuan dari kitab Roma terutama ya. Nah, mari kita baca di pasal 19 ya. Ini bersorak-sorak bergembira dulu atas nyanyian ini, judul nyanyian atas jatuhnya Babel. Karena memang umat pilihan Tuhan yang sangat rindu kebenaran ya. Ngelihat dunia kekristenan saat ini yang lurus bisa bengkok, yang bengkok jadi lurus ya. Nggak jelas gitu. Itu mengeluh ya, kayak Lot itu orang benar, dia katakan dia mengeluh dengan kehidupan Sodom dan Gomora itu di situ kan. Demikian juga umat pilihan Tuhan dalam dunia kekristenan yang udah bengkok ini, dia mengeluh juga, mengerang dalam batinnya, memohon supaya engkau datanglah Tuhan, supaya jelas mana dia hamba Tuhan, mana hamba Mamon, mana dia yang gereja benar, mana yang pelacur, ya, mana yang pendeknya jelas dulu lah. Karena hanya penghakiman Tuhan yang akan membuat itu jelas semuanya. Hanya kedatangan Tuhan itu yang akhirnya jelaslah semuanya itu. Ya. Karena kalau Tuhan tidak datang dalam arti dia menyembunyikan dirinya, maka kegelapanlah yang ada. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya. Nah, mari kita melihat dulu di sini kedatangan Tuhan ini yang di kitab Wahyu ini.
pasal 19 ayat 6. Saya baca dulu ya. Lalu aku mendengar setelah penghakiman itu ya, selesai penghakiman. Sekarang masuklah, udah bersorak-sorai lah ini. Pasal 19 saya baca dulu ya terakhir. Haleluya. Ini umat Tuhan yang bicara. Setelah datang penghakiman atas gereja pelacur itu ya. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, big harlot. Ini big city juga ya. Yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi ketika sudah selesai penghakiman ini, puji Tuhan lah. Saya yakin ini opini saya ya. COVID itu awal daripada penghakiman terhadap gereja pelacur itu. COVID ya. Tapi itu ada awal. Tapi nanti akan lebih lagi sehingga akhirnya makin jelas. Mendekati kedatangan kerajaan sorga yang akan kita bicarakan ini. Ya. Nah, kemudian ayat yang 19 ayat 6 pasal 19 ayat 6. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ini dia. Setelah penghakiman Babel, penghakiman gereja pelacur, baru di sini. Kedatangan kerajaan surga ini artinya karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Basileo itu istilah Yunaninya to rule, to reign, memerintah. Ya. Ini dia kejadiannya sangkakala 7 itu. Yang ditiup misteri Elohim itu keluar. Dinyatakan. Ini dia. Di sini dikatakan marilah kita bersuka dan bersorak-sorai dan sebagainya. Nah, coba kita minta bantuan dulu dari Roma pasal 8 tentang peristiwa ini. Peristiwa kedatangan kerajaan surga yang ujungnya itu. Yang biasa orang nanti bicara di sini milenium, kerajaan 1000 tahun. Ya. Tapi karena ini belum jelas maksud kedatangannya itu apa, datangnya dia itu bagaimana, ya karena ini kedatangan Tuhan ini, itu kan ada ajaran-ajarannya kedatangan Tuhan kedua kali, yang walaupun tidak ada istilah kedua kali, dan kedatangan yang rapture itu yang diangkat. Jadi seolah kedatangan Tuhan yang hanya mengangkat orang kudus, akan dibawa dievakuasi dari bumi mau dibiarin. Nah ini enggak begitu. Rencana Tuhan justru Tuhan datang bersama dengan orang-orang kudus yang surat Yudas gitu ya. Atau istilah simbol dia datang dengan awan-awan kalau di kitab Wahyu. Awan-awan itu saksi-saksi orang-orang kudus itu. Ya. Nah, mari kita lihat Roma pasal 8 dulu. Untuk bisa mengetahui kedatangan ini ya, kedatangan kerajaan surga yang di sini ya. Jadi kalau kerajaan surga itu sudah datang, sedang datang, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di situ ya. Dan juga kerajaan surga itu the kingdom of God is within you. Kemudian nanti di sini dia ya. Peristiwanya. Saya minta bantuan dulu surat Roma ini. Begini. Saya baca dari YLT ya. Begini. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat, ini dia ungkapan kedatangan kerajaan surga di sini. Penyingkapan anak-anak Elohim. Jadi putra Elohim itu sudah ada, sedang ada dan akan datang nanti ditampilkan, disingkapkan, dibukakan putra-putra Elohim, para pemenang itu, gereja pemenang itu akan ditampilkan di akhir zaman ini. Semua mata akan melihat itu, dan itulah yang ditunggu oleh seluruh makhluk. Karena apa ditunggu? Karena putra Elohim ini akan memerdekakan semuanya. Perhatikan ayat 20. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Itu kejatuhan Adam, masuklah semua manusia ke alam maut, alam kesia-siaan. Kalau istilah pengkhotbah itu alam di bawah matahari atau di bawah langit. Itu semua alam kesia-siaan. Kesimpulannya hidup yang di alam itu sia-sia. Itulah kitab pengkhotbah itu. Istilah sia-sia di kitab pengkhotbah ada sekitar 52 kali, itu pernah saya hitung. Jadi karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menaklukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan
pada kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi kenapa dia ditunggu ini? Peristiwa kedatangan kerajaan sorga ke bumi. Peristiwa di mana putra-putra Elohim ditampakkan. Kenapa ditunggu? Karena melalui putra-putra Elohim inilah nanti kita wahyu. Pelayanan kuda putih ya. Dengan pasukannya. Kalau di kita wahyu pasal 6 itu kan kuda putih sendiri dia kelihatan kuda putih itu ya. Kristus ya. Tapi melalui proses di sini kuda putihnya sudah dengan pasukan. Melayani. Menggembalakan, menghakimi segala bangsa di sini. Supaya nanti semua dimerdekakan. Semua makhluk masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Wah, inilah peristiwa kebangkitan pertama itu nanti ya. Coba dulu ya. Harus pelan-pelan dulu menjelaskan ini. Kita coba masuk sekarang ke yang di kitab Wahyu dulu ya. Jadi kedatangan Tuhan itu haruslah penghakiman Babel dulu. Supaya jelas dulu ya. Kalau saudara melihat melalui COVID, ini pandangan saya, opini ya. Ini benar-benar ini kedatangan Tuhan sudah dekat ini. Karena sudah makin jelas kelihatan. Yang mana hamba Tuhan, mana hamba duit. Makin jelas kan setelah COVID ini. Karena saya lihat di media sosial makin orang dibukakan itu. Entah ajaran perpuluhan, kepalsuan, ajaran buat sulung dan macam-macam itu. Itu mulai dibongkar itu. Mulai bongkar, penghakiman sudah mulai turun ya. Nah, sudah mulai ada penampian ya akhir zaman ini ya. Mendekati kedatangan Tuhan. Harus ada penghakiman dulu. Gereja pelacur mesti dihakimi dulu. Supaya jelas nanti mana mempelainya mana yang bukan. Oke. Kemudian di sini dikatakan ya, pasal setelah dia datang itu kita ambil yang di sini aja. Setelah dia berkuasa, pasal 15 saya sambungkan dulu ya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Saya sambung lagi aja ke ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ini untuk Kristus kepala ini ya. Karena kita di pasal 6 itu kan kuda putih. Yang secara benar ia menghakimi. Nah dia itu datang untuk menghakimi dan berperang dengan adil. Nah ayat 14 ini. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia ini. Kuda putih ini. Mereka juga yang pasukan ini juga menunggang kuda putih. Dan perhatikan ini. Memakai lenan halus yang putih bersih. Ini lenan halus itu di ayat yang ke-8 pasal 19. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi dari orang kudus ya. Jadi artinya kuda putih ini para pemenang juga orang-orang kudus pakai kuda putih juga. Perhatikan dulu tuh dari 14 tuh. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, kuda putih itu maksudnya. Mereka menunggang kuda putih juga. Dan identitas yang ini ketahuan, memakai lenan halus yang putih bersih. Dan itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus di ayat yang ke-8. Jadi artinya begini. Ketika tampil kedatangan kerajaan sorga itu, tampillah putra-putra Elohim, kita menaikkan kuda putih bersama-sama dengan Kristus. Untuk apa? Untuk menghakimi dan untuk berperang ya, agar kebenaran itu dinyatakan ya, agar segala bangsa ini dikatakan ayat 15 dipulihkan. Kita juga akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan sebagainya, menyelesaikanlah. Karena ayat 16 kuda putih itu dibilang raja segala raja. Ya, kenapa Yesus dibilang raja segala? Karena kita yang ikutinya kuda putih itu raja-raja juga dan imam-imam tentunya. Ini peristiwa yang luar biasa. Yang peristiwa di mana kalau di pasal 20 itu kita masuk kerajaan 1000 tahun. Perhatikan dulu, sambung. Karena masuk poin berikut ya, lebih dalam kita semakin mengerti rencana Tuhan itu. Ya, masih ada waktu kita. Pasal 20 ya. Dikatakan di sini ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini kuda putih dan pasukannya ini. Ya, jadi ungkapannya beda-beda, tapi itu juga peristiwanya. Ya, dikatakan di sini
eh, tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka, ini dia nih, putra-putra Elohim itu hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, ini apa artinya nih? Dikatakan di sini peristiwa ini lebih dalam nih mengenai kebangkitan ya, dikatakan di sini. Tetapi orang-orang mati ayat 5 ya, yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kedatangan kerajaan sorga itu, penampakan putra-putra Elohim itu artinya kebangkitan pertama. Artinya kebangkitan itu kita mendapat tubuh yang baru. Nah, ini surat Roma menjelaskan dengan sangat sistematis. Keselamatan itu ada 3. Nah, ini yang jarang, yang hanya kita tahu kan, justification by faith, pembenaran karena iman. Ini yang diungkapkan oleh Martin Luther, ya, pemulihan itu, kebenaran sola fide, ya. Tapi kan bukan cuma itu, ini baru 1/3 keselamatan. Yang kedua, sanctification by faith. Apa ini? Kekudusan. Itulah yang disampaikan oleh John Wesley. Setelah Luther kan John Wesley itu kekudusan. Holiness movement. Tapi baca yang 3 ini, yaitu glorification by faith. Itu di Roma itu jelas artinya apa. Glorification by faith itu artinya kita menanggalkan tubuh kita yang lama ini, mengenakan tubuh baru sehingga kita serupa dengan dia. Itulah keselamatan yang lengkap. Pertama, justification by faith. Kedua, sanctification by faith. Baru yang terakhir ini, glorification by faith. Nanti ketika kedatangan Tuhan itu, kedatangan kerajaan sorga. Ketika putra-putra Elohim tampil, udah dengan tubuh yang baru. Dan tubuh yang baru kayak tubuh kebangkitan, kayak Tuhan Yesus itu. Bisa tembus tembok. Kalau mau makan bisa makan. Kalau mau kemana-mana dengan cepat seperti kilat ya. Kita melayani dengan tubuh itu. Waduh, enak sekali. Kalau dengan tubuh ini repot juga ya kan. Pakai tubuh jasmani ini. Sementara ya kita harus setia juga pelihara tubuh ini baik-baik. Sementara karena kita ya melayani harus pakai tubuh ini dulu sekarang. Tapi nanti ketika terjadi kedatangan Tuhan itu, kedatangan kerajaan surga itu, kedatangan penampilan putra-putra Elohim, disitulah kita mengalami kebangkitan pertama. Artinya terlepas setelah tubuh ini, kita mendapatkan tubuh baru. Atau lebih tepat begini, tubuh saya sekarang sudah ada, roh jiwa tubuh itu sudah di dalam batin kita kan, inner man ya, manusia batinnya bertumbuh dia, tapi nanti kayak kepompong itu, kupu-kupu itu sudah ada di dalam dia kan, tapi dia dibuka, cerak, muncul kupu-kupu itu. Ya, bukan berarti tadinya nggak ada sesuatu di dalam kepompong, nggak ada, hanya masih dibungkus. Jadi dibuka, metamorfose istilahnya, perubahan bentuk. Jadi dalam tubuh kita, roh jiwa tubuh sudah ada, inner man ini, tapi nanti tampil dia, wah, roh jiwa tubuh kita sempurna dan kita akan melayani berjaman-jaman. Pertama tentu kerajaan 1000 tahun, karena nanti setelah itu ada Israel ikut ambil bagian ya, mempelai. Nanti kita akan bicara. Tapi ini dululah, kesimpulannya lah dulu. Peristiwa ini luar biasa. Ya. Peristiwa yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk. Yaitu kedatangan kerajaan sorga di bumi ini. Penampakan putra-putra Elohim. Kebangkitan pertama. Ceritanya banyak ya. Tapi satu. Karena itu merupakan misteri keputusan Elohim yang sudah diberitakan kepada nabi-nabi tentang kedatangan Mesias, tentang rencana Bapa memerintah agar manusia memerintah, menghakimi. Tapi ingat ya, menghakimi itu jangan nanti artinya negatif, selalu negatif. Enggak, ingat Yesaya 26 ayat 9. Apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Jadi kita datang bersama dengan, nanti tampil ya, bersama dengan Kristus Yesus di bumi ini dengan tubuh baru. Kita akan saling kenal ya. Namanya pun sama. Saya akan tetap Irnawan, saudara akan tetap nama saudara.
Kalau ngerasa nama saudara saat ini nggak bagus, ganti aja dulu, ya, karena nanti nggak ada sempat lagi ganti-ganti nama. Karena Tuhan tuh begitu. Yang namanya kurang menunjukkan karakternya diganti. Abraham diganti Abraham, Sarai ganti Sarah, Israel, Yakub ganti, Petrus tadinya Simon ganti, ya. Jadi namanya sama, artinya kita akan tetap saling kenal. Hanya tubuh kita yang tubuh kemuliaan. Aduh, ini luar. Jadi kesimpulannya apa ini? Ya kita merindukan saat itu. Menanti-nantikan lah, ya. Saya pun menanti-nanti. Kalau bisa, sementara ini belum selesai saya ngomong, sudah terjadi manifestasi putra-putra Elohim itu. Karena itulah karena kita yang semua yang merindukan kebenaran pasti menantikan saat itu. Karena kebenaran ini nggak bisa lagi ditampilkan dalam dunia kekristenan ini. Udah diinjak-injak kayaknya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus. Ya. Tinggal tunggulah Tuhan datang. Ya. Tinggal tunggu Tuhan datang dalam arti yang kerajaan surga itu, manifestasi Bapa itu, itu. Disitulah kelihatan. Disingkapkan. Makanya ini kitab Wahyu, kitab yang menyingkapkan. Oke lah. Besok kita sambung lagi dengan mempelai anak domba. Ya. Haleluya. Amin.